Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan ya, yang buku 4 ya, dan juga yang terakhir nanti ya Arto ya. Memang dia bukan buku 4 tapi dia kapitalisasinya dia naik tinggi ya sebelumnya ya. Jadi saya bahas juga Arto yang terakhir nanti ya. Saya mulai langsung dengan BBCA. Jadi BBCA ini grafik mingguannya ya. Secara trennya dia masih sideways, berusaha untuk breakout resistance 33.100. Jadi BBCA kan dia ada rencana akan stock split ya, 1/5. Jadi memang di sini masih cukup menarik ya, selama dia bertahan di atasnya 32.275. Itu bagi yang punya sahamnya mau hold masih boleh ya, seperti itu ya. Kemudian yang belum punya sahamnya kalau mau tunggu breakout ya dari weekly-nya, kalau kita lihat support resistennya dia resisten terdekatnya di 33.100. Kalau dia berhasil naik ke atas 33.100, yang mau buy kalau mau tipe breakout ya, tunggu breakout ya, silakan kalau naik ke atas 33.100 buy. Berikutnya kalau naik lagi ke atas 33.800 ya, resistennya boleh tambah lagi. Selama dia bertahan di atas 33.100, kalau sudah berhasil breakout ya, target berikutnya sekitar 35.800 sampai dengan 36.900 sampai dengan awal tahun depan ya. Kalau dia selama laporan keuangannya masih baik, peluangnya masih cukup bagus naiknya ya. Apalagi kalau mau stock split ya, kemungkinan setelah stock split dia masih bisa naik lagi ya. Dan mudah-mudahan naiknya lebih tinggi ya, karena harganya jauh di bawah 30.000 ya. Jadi mungkin fluktuasinya lebih cepat naik ya, seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Nah, jadi di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau turun di bawah 32.500 lebih baik jual dulu sebagian, turun di bawah 31.950 ya jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy on weakness tetap di area 31.950 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 31.950, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Kalau belum rebound atau belum mantul ya kita jangan buy dulu. Kalau dia breakout ke atas 33.100 ya silahkan bagi yang mau buy hasil higher. Seperti itu ya. Jadi memang sideways-nya antara 31.950 sampai dengan 33.100 itu untuk BBCA. Kalau breakout ya silakan buy up atau average up ya. Naik ke atas 33.600 tambah lagi target berikutnya di 34.400 dan 35.250. Nah, itu kurang lebih untuk BBCA ya. Garis-garisnya sudah saya gambarkan. Mudah-mudahan aja berhasil ya. Kurang lebih masih tetap sama ya dengan analisa saham yang sebelumnya saya sudah pernah bahas ya. Jadi garis-garisnya ini saya buat konsisten ya, saya nggak rubah-rubah garis-garisnya. Kalau saya rubah-rubah garis-garisnya nanti membuat Anda bingung ya. Yang berubah adalah harganya naik turun di antara range garis-garisnya ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja uh, tetap lancar ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBRI ya. Jadi BBRI di sini proses right issue-nya sudah selesai. Jadi dia berhasil bertahan di atas 3.700 ya. Selama dia bertahan di atas 3.700, menurut saya masih ada peluang untuk breakout ke atas 4.000 ya. Target berikutnya kurang lebih resistennya 4390 yang saya gambarkan sebelumnya ya. Tapi di sini ada checkpoint terdekatnya di sekitar area sebentar. 4390 ini adalah sebelum right issue ya. Jadi saya rubah di sini ya. Sekitar 4270-an ya. Jadi 4280 lah ya itu resistennya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya itu ya target berikutnya kurang lebih sekitar area 4780 ya, kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Jadi memang trennya masih menurun, masih cenderung sideways di bawah. Selama dia bertahan di 3.700, menurut saya masih cukup bagus untuk hold ya, untuk jangka menengah sampai tahun depan. Selama catatan keuangannya masih bagus ya, seperti itu ya. Kalau dari daily-nya ini sudah saya gambarkan. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 3880, tambah lagi, naik ke atas 3940, tambah lagi, dan seterusnya ya. Memang di sini kita lihat setelah right issue, pembelian asing meningkat dan juga transaksi volumenya meningkat ya. Yang mudah-mudahan aja dia sukses breakout ke atas 4.000 dalam waktu dekat ya, seperti itu ya. Seperti kita ketahui bersama, seingat saya ya, harga teoritisnya right issue-nya BBRI itu di harga 3810-an kurang lebih ya. Jadi selama dia bertahan di atas 3.700 masih cukup bagus lah untuk BBRI ya. Jadi kalau mau tambah lagi naik ke atas 3880 tambah lagi, naik ke atas 3940 tambah lagi, dan seterusnya. Kalau mau buy on weakness sekitar sekarang boleh aja ya. Ini area buy on weakness yang sudah saya sebutkan ya. Stop loss maksimum di 3.600 dan 3.500 untuk BBRI. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBNI weekly-nya. Nah, memang
weekly-nya di sini BBRI masih lesu ya, dia ditutup di bawahnya 5250. Saran saya kalau sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya, karena sudah saya bahas 5250 supportnya. Kalau mau buyback tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 5250. Karena kalau masih di bawah 5250 dia kecenderungan masih testing area supportnya kurang lebih sekitar di bawahnya 4560 ya. Paling tidak ya mungkin di sekitar area ini ya. 4800-an lah, 4770-an ya. 4750 di sini ya. Jadi masih peluang testing area supportnya ya. Jadi kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5250, buy, tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 5500, tambah lagi, naik ke atas 5750, tambah lagi ya. Mudah-mudahan naiknya sampai tahun depan ya, kalau laporan keuangannya bagus ya bisa naik ke atas 6375. Itu untuk BBRI. Jadi belinya, maksud saya ya belinya tunggu aja ya, seperti itu ya. Kalau sekarang memang masih resiko ya. Kalau dari daily-nya di sini memang area buy weakness sekitar 5175 ya. Artinya kalau buy weakness itu kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5175 barusan buy ya. High-nya di sini sebelumnya di 5200 ya. Jadi boleh pakai acuan 5200 ya. Naik ke atas 5200 boleh buy. Memang dia masih cenderung resiko ya kalau di bawah 5250 ya. Seperti saya sebutkan di weekly-nya sebelumnya ya. Di sini ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya silakan, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 5300 ya, di sini adalah Fibonacci retracement 38,2% ya, yang saya gambarkan sebelumnya ya, di jauh-jauh di candle yang di sini ya, di swing low yang di bawah dan swing high yang teratas ya, dia Fibonacci retracement 38,2% sekitar 5300. Selama kalau dia berhasil naik ke atas 5300 boleh tambah lagi ya, naik ke atas 5375 atau 5425 tambah lagi, breakout ke atas 5525 bagus ya. Target berikutnya di 5775 itu untuk BBNI. Tapi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena dia masih ada area berikutnya di sekitar 4950 kurang lebih testing area supportnya ya. Kalau mau tunggu aja Pak Sunar, ini masih cenderung testing area ini ya, 5000 sampai dengan 5200 ya, tunggu aja di bawahnya ya, sekitar 4950. Kalau dia berhasil koreksi di bawahnya 4950, tunggu kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum rebound ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI. Maaf. Di sini support resistennya di 5600, supportnya resistennya di 6350. Ya memang di sini candlenya cukup jelek ya, lower high, lower low dan lower close ya. Untuk BMRI ya. Untuk mingguannya. Tapi kalau dibahas Pak Suntar ya, dia masih sideways ya. Peluangnya untuk sampai dengan tahun depan walaupun dia masih cenderung resiko turun ya. Tapi selama dia bertahan di atas 5600, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 6350 ya, dengan target berikutnya di 7450. Jadi itu ya. Jadi untuk yang trading memang di sini area buy weakness-nya 5900. Artinya kalau dia turun di bawahnya 5900, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum rebound ya kita jangan buy dulu. Naik ke atas 6000 kita tambah lagi, naik ke atas 6100 tambah lagi ya. Target berikutnya 6150, 6225 dan 6350. Itu kurang lebih untuk BMRI. Memang masih cenderung lesu ya secara weekly-nya, tapi yang suka istilahnya buy on weakness ya, kalau mau buy selama dia bertahannya di atasnya ini ya, di atas 5600 dia masih cukup bagus ya sampai dengan awal tahun depan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia rally sukses naik ya. Kita lihat laporan keuangan kuartal 3. Kalau laporan keuangan kuartal 3 dia bagus ya, dia ada kemungkinan rally lagi naik sampai 7000 ke atas ya, bisa ya, seperti itu ya. Ya paling tidak ya 6850 lah di sini ya. Itu untuk BMRI. Kemudian berikutnya BBTN, ini weekly-nya ya. Dia di antara supportnya 1220 dan resistennya 1505. Nah, sepertinya resistennya ini cukup kuat ya. Ya, memang benar ya. Jadi selama di bawah 1505 dia masih cenderung testing lagi supportnya 1220 dan 1130. Jadi apalagi candlenya dia lower low, lower high dan lower close ya. Jadi hati-hati yang sudah punya. Yang mau buy, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1505 ya. Selama di bawahnya 1505 masih resiko ya. Seperti itu ya kalau dari weekly chartnya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1505, target berikutnya 1675. Breakout lagi ke atas 1675, target berikutnya 1950 dan 2170. Itu kurang lebih untuk BBTN. Kalau dilihat dari daily-nya di sini ya, kita perhatikan memang cenderung sideways ya di sini ya. Buy on weakness kalau sudah saya gambarkan 1270 ya.
Artinya kita tunggu kalau dia koreksi di bawah 1270, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1270 buy ya. Naik ke atas 1325 tambah lagi dan seterusnya. Resistennya di 1450-an kurang lebih ya. Kalau dia naik ke atas 1450 boleh tambah lagi buy up. Target berikutnya di 1525, 1570 dan 1630-an kurang lebih seperti itu ya. Itu BBTN. Memang dia masih lesu jadi jangan terlalu agresif ya belinya ya. Karena masih di bawahnya 1505 masih cenderung resiko ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Arto. Arto weekly-nya di sini gambarnya support resistennya sudah saya bahas ya. Selama dia bertahan di atas 15.000 masih peluang untuk capai target di 19.050 itu resistennya ya untuk Arto ya. Jadi kalau kita lihat daily-nya sudah pernah sering saya bahas juga ya. Garis-garisnya banyak. Memang saya sudah sebutkan ya, kalau dia naik ke atas 16.000 boleh buy, naik ke atas 16.500 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 16.875 boleh tambah lagi. Tapi di sini kan dia gagal ya, belum berhasil naik ke atas 16.875. Harusnya yang sudah punya sudah pasang trailing stop ya atau stop loss ya kalau belinya di atas ya. Seperti itu ya. Karena dia terakhir kan dia drop lagi turun di bawahnya 16.000 ya. Jadi kalau mau buyback ya, itu menurut saya tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 16.000 ya. Karena ini sudah saya gambarkan area buy weakness-nya ya. Kalau mau buy memang tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 16.000. Kalau dia masih belum berhasil naik ke atas 16.000, dia memang cenderung turun ke bawah ya seperti itu ya. Cenderung lesu ya. Jadi kita lihat 16.000 adalah area support pentingnya ya, gitu ya. Jadi jangan terlalu agresif kalau dia di bawahnya 16.000 ya. Karena kalau dia masih belum berhasil naik ke atasnya ya, dia cenderungan testing lagi area support 13.500. Nah, permasalahannya support 13.500 ini kalau dia tembus lagi ke bawah, ya dia bisa turunnya lumayan dalam ya, bisa sampai sekitar area 12.500 sampai 12.650 di sini ya. Atau bisa turun lagi bisa sampai 10.000 ya, bisa dalam ya seperti itu. Jadi perlu diingat sebelumnya kan dia 19.050 ya. Itu turunnya bisa sampai 13.500 ya. Kalau dia rebound, dia gagal naik terus di atas 16.875, dia turunnya bisa juga dalam 12.650-an ya seperti itu ya. Jadi memang saya nggak mendoakan turun. Memang ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi saya tarik garis uptrendnya masih bagus ya di sini ya. Secondary-nya ya. Seperti itu ya. Bentar saya sesuaikan garisnya tadi kena magnet jadi di sini lah kurang lebih ya. Ini masih cenderung bagus ya. Ya, jadi hati-hati aja pasang stop dan stop loss ya 16.000. Kalau belum pasang ya pasang aja. Kalau turunnya kan sudah di bawahnya ya. Jadi jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawah 15.500 ya jual dulu ya. Atau pakai acuan swing low yang di sini ya. 15.375. Kalau dia turun banyak 15.375, saran saya untuk Arto lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Karena ada kemungkinan kalau dia gagal di atas 16.000, dia masih ada kecenderungan testing lagi ke 13.500 seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif juga, tapi jangan terlalu takut ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kurang lebih cukup ya analisa saham mingguan. Jangan lupa untuk cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Jadi bukan hanya yang perbankan aja, ada yang konstruksi, kemudian ada yang dari sektor batubara ya untuk mining ya. Seperti itu ya. Nanti juga ada dari sektor infrastruktur atau telekomunikasi ya. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk cek video di linknya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk playlistnya. Kemudian yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa bantu komen ya. Walaupun Anda nggak punya komentar, nggak punya saran, nggak punya pertanyaan ya bantu aja mungkin sekitar say hi atau thank you ya untuk membantu menaikkan rating videonya supaya kalau rating videonya naik viewernya makin banyak ya, makin banyak yang beli ya kita profit bersama-sama seperti itu ya. Seperti biasanya doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya, itu yang paling penting. Amin ya, terima kasih banyak.